Di area sini saya melihat ada sosok laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Selamat malam, bagaimana kabarnya sahabat Sekar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dirahmati dan diberkati olehnya. Sahabat Sekar, malam ini kita lagi melakukan perjalanan menuju suatu makam atau petilasan di daerah Canggu, yaitu di makam atau petilasannya Ki Ageng, atau bisa disebut juga Ki Ageng Kasan Ma'ruf. Jadi dalam vlog kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sisi sejarah dan budaya dari tempat ini. Tentunya kita tetap berpegang teguh pada keimanan kita. Ketika kita berziarah ke makam, petilasan, ataupun punden, kita mengenang jasa-jasa para leluhur dan mendoakan agar amal baik beliau diterima oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, serta ditempatkan di sisinya yang mulia. Sebagai orang Jawa, kita tidak boleh melupakan jati diri kita. Sudah sepantasnya kita sebagai anak cucu menjaga dan melestarikan peninggalan para leluhur. Nah, mari kita mulai perjalanan ini. Sejarah Ki Ageng Kasan menurut cerita masyarakat Desa Canggu, Mbadas, Kediri. Asal-usul dan peran spiritual. Menurut cerita tutur masyarakat, Ki Ageng Kasan atau dikenal juga sebagai Kiai Ageng Kasan Ma'ruf adalah seorang tokoh wali atau ulama sepuh yang datang ke daerah Canggu pada masa transisi antara akhir Majapahit dan awal penyebaran Islam di tanah Jawa. Beliau diyakini masih memiliki garis keturunan dari Trabangsawan atau ulama besar dan datang ke wilayah ini untuk menyebarkan ajaran Islam serta membimbing masyarakat ke arah kehidupan yang religius dan berakhlak. Sebagai tokoh spiritual, beliau dikenal memiliki karomah, kemuliaan spiritual, dan ilmu kebatinan yang tinggi. Banyak kisah menyebut bahwa Ki Ageng Kasan adalah sosok yang tenang, sakti, dan dihormati baik oleh rakyat biasa maupun para petinggi daerah. Kemarin saya sempat berbincang dengan Bapak Kepala Desa dan disampaikan bahwa kisah tentang Ki Ageng atau Ki Ageng Kasan Ma'ruf belum tercatat secara resmi dalam dokumen sejarah. Namun jika saya melihat dari jejak-jejak yang masih tersisa, baik dari tutur masyarakat maupun sosok-sosok yang masih memegang nilai-nilai lama di sini, tampaknya kisah beliau masih kuat berakar pada masa kerajaan. Ada semacam aura kebesaran yang belum terungkap sepenuhnya, tapi terasa nyata dalam kehidupan masyarakat. Bagi sahabat Sekar yang mau ziarah ke petilasan ini dipersilakan. Mari kita jaga adat dan budaya sebagai warisan para leluhur kita. Dengan niat dan tujuan yang baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita dan hajat kita. Dan semoga Ki Ageng dan tempat ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT. Jadi gitu ya sahabat sekalian, kita bisa memahami sekilas sejarah makam atau petilasannya Ki Ageng, warisan budaya masyarakat sekitar. Sebagai orang yang beriman, kita tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah tempat kita memohon dan menyembah. Tapi kita juga harus menghormati tempat-tempat bersejarah sebagai adat dan warisan budaya. Saya sudah berada di depan pintu masuk makam atau petilasannya Ki Ageng Boto Putih yang berada di Canggu, Mbadas. Mari kita masuk ke dalam untuk mendoakan beliau. Semoga jasa dan amal kebaikan beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa
dan beliau ditempatkan di sisinya yang mulia. Mari kita masuk ke dalam dan kita lihat ada sosok dan misteri apa saja yang ada di sini. Assalamualaikum, rahayu, 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 sagung dumadi. Di area sini terdapat sebuah pendopo dan juga 2 pohon besar. Sahabat Sekar, di area sini ada 7 makam. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum, rahayu, 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 sagung dumadi. Di area sini saya melihat ada sosok laki-laki. Beliau memiliki postur tubuh yang tinggi, kekar. Untuk pakaian, beliau menggunakan baju yang berwarna hitam, dan untuk bawahnya pendek, celana pendek, dan ada birunya berwarna coklat. Untuk kepala, beliau menggunakan ikat kepala berwarna coklat, serta rambutnya panjang. Dan di area sini saya melihat ada sesosok perempuan. Beliau duduk merenduk dan memiliki rambut yang panjang serta gimbal. Dan di area sini saya melihat ada sesosok perempuan. Beliau memiliki postur tubuh yang tinggi, dan untuk pakaiannya beliau memakai sebuah jubah berwarna hitam. Untuk kepalanya beliau disanggul. Di sini saya juga melihat ada sesosok harimau berwarna putih, dan juga ada kera berwarna putih. Dan untuk di area sini saya melihat ada 5 sosok. Yang 4 sosok seorang laki-laki dan yang 1 sosok seorang perempuan. Untuk perempuan, beliau menggunakan pakaian kemben berwarna kuning serta jari untuk bawahannya. Rambutnya digerai, postur tubuhnya pendek.
Di area sini saya melihat ada 2 ekor harimau. Yang satu berwarna hitam, yang satunya lagi berwarna putih. Dan total keseluruhan di area sini terdapat 4 harimau. Di sini ada pohon yang sangat besar sekali. Saya melihat ada sesosok laki-laki. Beliau memakai pakaian berwarna putih dan rambutnya panjang. Beliau sedang bertapa di sini. Sahabat Sekar, ketika kita membaca sejarah, kita sedang menelusuri jejak langkah para pendahulu yang telah berjuang, berpikir, dan berkorban. Mengabaikan sejarah sama dengan mengabaikan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa. Maka, jangan hanya mengenang sejarah hayati, pahami dan jadikan sebagai petunjuk arah dalam menentukan masa depan dan generasi berikutnya. Dikala kita menelusuri jejak-jejak para leluhur, entah itu makam, petilasan, ataupun tempat-tempat yang disakralkan, kita sebagai insan beragama harus senantiasa menjaga keimanan bahwa semua ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan merupakan tanda-tanda kebesarannya. Sebagai anak cucu, sudah sepatutnya kita mengenang dan mendoakan para leluhur agar segala amal dan jasa-jasanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga mereka ditempatkan di sisinya yang mulia. Kita juga harus senantiasa mengingat bahwa tempat-tempat ini hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada alam dan kepada Tuhan. Hanya kepadanya lah kita memohon dan menyembah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Terima kasih sudah menonton Sekar Sore sampai akhir. Kalau kamu berani, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setiap minggu akan ada kisah baru yang mungkin membuatmu sulit untuk tidur, atau lebih buruknya lagi, membuatmu mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada. Mungkin salah satu yang saya datangi adalah leluhur kalian sendiri, yang namanya telah lama hilang, namun dia sering mendatangimu, bahkan ikut kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi tetap hati-hati. Mungkin dia tahu saat ini kamu menonton video ini.